Pemirsa R News Televisi Lampung. Pemerintah Kota Metro melakukan monitoring stok dan harga bahan kebutuhan pokok menjelang bulan suci Ramadan 1446 Hijriah tahun 2025 yang dilaksanakan pada hari Selasa 25 Februari 2025. Adapun titik yang dilakukan monitoringnya itu, Pasar Margorejo, Pasar Basah Metro Mega Mall, Pasar Hamparan Agus Salim, Pasar Basah Terminal Kota, CV Bumi Jaya Sejati, CV Lina Sumberjaya, Bawang Lanang, dan Hoki Sembako. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Metro, Yeri Ehwan mengungkapkan, ketersediaan bahan kebutuhan pokok menjelang Ramadan di Bumi Sai Wawai dipastikan aman, dan harga relatif stabil baik di tingkat grosir maupun pengecer. Ya, jadi hari ini kita bersama jajaran dari Kodim 0411 dan dari Polres, BPS, Bulog, dan seluruh kita dari pemerintah Kota Metro turun ke lapangan untuk memantau, memastikan bahwa pertama, stok bahan kebutuhan pokok kita tersedia dengan jumlah yang cukup. Kemudian yang kedua juga memantau tentang harga-harga. Dan alhamdulillah hasil yang kita peroleh dari lapangan, kalau stok insya Allah ada untuk memenuhi kebutuhan menjelang hari Ramadan dan Lebaran bahkan. Kemudian untuk harga-harga, kalau harga di tingkat distributor insya Allah stabil, tetapi di tingkat pengecer ada kenaikan, variasi kenaikannya. Harga cabai besar, cabai kecil, harga telur, itu ada perubahan harga. Kalau beras insya Allah stabil harga. Kemudian ada upaya nggak dari pemerintah daerah untuk menekan harga itu di tingkat pengecer? Ya, pastinya kita akan memastikan bahwa stok ketersediaannya ada. Kemudian yang kedua, untuk kenaikan-kenaikan kita menghimbau supaya para pedagang, terutama pengecer, untuk tidak mengambil keuntungan terlalu berlebihan, tetapi tetap berjualan, mereka ada penghasilan, tetapi kenaikan harganya pada tahap yang wajar, tingkatan wajar. Artinya upaya yang dilakukan hanya bentuk himbauan gitu, Pak? Ya. Antisipasi kita terkait dengan ketersediaan gas LPG naik Ya. atau kestabilan harga? Untuk LPG sampai saat ini tidak ada kelangkaan, tetapi kita juga sudah membuat surat di beberapa minggu yang lalu, tetapi ini pun kita akan buat surat kembali kepada pihak Pertamina supaya BBM subsidi, kemudian LPG subsidi juga bisa ditambah untuk Ramadan dan menjelang hari raya. Harga sering melambung di tingkat pengecer, Pak. Bagaimana? Ya, itu yang untuk pengendaliannya agak susah, karena yang bisa dikendalikan pemerintah itu pada tingkat agen dan pangkalan. Tetapi di tingkat pengecer ini sudah variasi karena mereka ambil dari pangkalan, dari pihak Pertamina, itu agak susah mengendalikannya karena sudah terlepas dari jalur pengendalian. Makanya pemerintah pusat berencana untuk meningkatkan statusnya menjadi subpangkalan, sehingga aturan-aturan SOP penjualan dan lain-lain nanti akan ada pengaturan di tingkat subpangkalan atau pengecer saja. Apa yang akan dilakukan pemerintah daerah, Pak? Terkait dengan keberadaan pengecer-pengecer yang harganya itu lebih dari head. Ya, kita sudah meminta pihak Pertamina dan Hiswana Migas ya, mereka membuatkan surat dan himbauan kepada pengecer untuk menjual dengan tingkat harga yang wajar. Artinya 1.000-2.000 dari pembelian mereka di pangkalan itu bisa mereka jual, tetapi yang sudah di atas 5.000 itu supaya tidak mereka lakukan. Dan sejauh ini sudah ada surat-surat itu, sudah ada sebagian. Kalau kemudian masih ditemukan di tingkat pengecer yang melebihi head, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah? Apakah akan langsung sidak ke lokasi tersebut atau meminta masyarakat melaporkannya ke pemerintah daerah? Iya, termasuk melaporkan. Apakah mereka sudah mentaati himbauan dari Hiswana Migas dan Pertamina ataukah tidak? Nah, Pak, jadi kita minta masyarakat untuk melaporkan itu ya, kepada monggo dilaporkan ke kita, nanti kita akan bersama-sama ke Dinas Perdagangan atau ke pemerintah daerah, Pak? Ke Dinas Perdagangan boleh, ke bagian perekonomian boleh, kita kolaborasi. itu bagi pengecer kecil maksudnya? Pengecer yang beli dari pangkalan. Kita nggak lihat dia besar atau kecil. Tapi sejauh ini kan seperti itu. Mereka juga jangan ada penimbunan LPG dan lain-lain. Kenaikan harga kebutuhan pokok di Kota Metro. Insya Allah kita selama ini yang kita jalani setiap menjelang hari raya itu stok kita jaga. Artinya supply dari sumbernya barang itu yang kita utamakan. Jadi kita tetap kita persiapkan untuk persiapan Lebaran ini stok agak lebih dari yang pada hari-hari yang biasa. Stok dipastikan cukup berarti dari Insya Allah ini. cukup. Kemudian untuk harganya? Untuk harga ya itu, kalau stoknya cukup pasti harga akan stabil. Tapi kalau stoknya kurang itu otomatis harga akan naik dengan sendirinya.
Kemudian untuk bawang dan minyak hari ini berapa sih harganya? Kalau untuk minyak kan sudah ada standarnya. Itu harga headnya kalau untuk minyak kita 15.700, yang 15.700. Kalau untuk yang premium itu berkisaran 19.000. Harga pasar ya. Untuk bawang? Untuk bawang putih harganya di tingkat grosir 33.500 untuk yang Honan. Untuk yang bawang kacang 39.000 di tingkat grosir. Kemudian untuk gudang-gudang besar seperti ini ada kendala nggak sih dalam transportasi ataupun armadanya di lapangan begitu, Pak? Insya Allah Yang menghambat lalu lintas dan kemudian membuat sejumlah kebutuhan pokok itu naik, ada nggak hambatannya? nggak, atas nama sembako insya Allah lancar. Sudah sama sembako lancar. Oke, jadi masyarakat Metro nggak perlu khawatir gitu terkait sembako menjelang Ramadan maupun hari raya gitu, Pak? Insya Allah, insya Allah, insya Allah untuk warga Metro dan Lampung lah, khususnya. Insya Allah. Harga barang di tingkat distributor stabil. Tetapi, di tingkat pengecer ada kenaikan, dan ini bervariasi kenaikannya. Misal, harga cabai besar dan kecil, kemudian harga telur itu ada perubahan harga, dan beras insya Allah masih stabil. Pemkot Metro akan memberikan himbauan kepada pedagang pengecer agar tidak menaikkan harga yang melebihi harga jual normal. Selain itu, Yeri menyampaikan, untuk ketersediaan tabung gas LPG 3 kg di kota Metro dipastikan aman. Dirinya juga telah menyurati agen Pertamina dan pangkalan LPG, supaya pasokan gas LPG bisa ditambah menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Yang masih jadi kendala sekarang itu, untuk harga yang di tingkat pengecer, karena bisa kita lihat harganya sangat bervariatif sekali. Yang bisa dikendalikan oleh pemerintah itu hanya agen dan pangkalan.